Dan apa yang disampaikan dari Bapak Deddy Mulyadi ini tentu mereka yang masih menganggap resah atas tesisnya Kiai Imad ini akan tertampar keras, mereka akan mendapatkan tamparan keras dari pernyataan ini. Karena faktanya adalah ternyata masyarakat kita ini yang dibuat resah oleh perilaku para habaib. Makanya tempo hari yang lalu saya selalu mengatakan bahwa saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa sebenarnya yang dibuat resah selama ini itu adalah masyarakat. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa munculnya tesisnya Ikimat ini telah membuat resah masyarakat, itu adalah fitnah yang besar dan itu adalah pemutarbalikan fakta. Tapi kalau yang dikatakan yang resah itu para habaib yang dibahas nasabnya ini, ya itu kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas pernyataan dari beliau Bapak Deddy Mulyadi, mantan seorang bupati. Dan di sini juga nanti akan saya tampilkan cuplikan video atas pernyataan beliau. Pernyataan beliau ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini karena beliau dengan tegas dan lantang dari pernyataan beliau itu mengkritik dari perilaku para habaib-habaib selama ini, dari perilaku mereka yang selalu membangga-banggakan rasnya, yang selalu menunjukkan kemuliaan kerabatnya, keluarganya. Intinya di situ. Nah, dari sini tentu yang bisa kita ambil sebuah pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi, jelas menunjukkan, mewakili bahwa beliau ini mewakili kalangan banyak masyarakat. Dan ini juga sebagai bentuk curahan hati masyarakat kita. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini semakin menunjukkan bagaimana masyarakat selama ini itu merasa resah, ya, merasa prihatin atas perilaku para habaib-habaib, orang-orang yang selalu mengunggul-unggul nasabnya, orang-orang yang selalu membanggakan leluhurnya, membanggakan, memuliakan keluarganya dan sebagainya. Ini adalah sebuah ungkapan orang yang selama ini itu sudah merasa enek, sudah merasa jemu, bosan dengan kata-kata mereka yang selalu dan selalu membanggakan keluarganya, membanggakan leluhurnya. Jadi siapapun itu pasti tetap akan merasa jenuh, merasa bosan. Jadi ini tentu jelas menampakkan bagi kita semua bahwa inilah potret dari masyarakat kita yang sebenarnya, masyarakat kita selama ini. Sebenarnya kebanyakan yang terjadi di masyarakat itu, mereka kebanyakan jelas merasa enak, merasa bosan dengan perilaku orang-orang yang selalu membanggakan leluhurnya. Siapapun itu, pasti. Ya, kecuali para muhibin yang mungkin mereka sudah fanatik buta dan sebagainya. Jadi untuk bisa berpikir semacam itu, ya mungkin ada pemikiran semacam itu, tapi karena sudah tertutup saking namanya muhibin ya, saking kadung istilahnya cintanya atau kadung sukanya atau mungkin tidak enak dan sebagainya, akibatnya ya mereka walaupun mereka melihat sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh mereka sendiri, tapi mereka tetap masih mengikutinya.
Dan ini tentu bisa menjadi pembelajaran kita semua dan membukakan hati kita semua, terutama ini membukakan para pengurus PBNU. Ya, yang kita lihat faktanya, kita lihat seperti beliau Kiai Haji Bapak Miftahul Akhyar itu dengan pandangannya yang ternyata bisa kita dengar sendiri kemarin itu pandangan beliau tentang para habaib ini, dan pandangan beliau menyikapi tesisnya Kiai Imad, menyikapi perilaku Kiai Imad. Ini jelas menunjukkan bahwa para pengurus-pengurus di PBN ini saya yakin mereka belum begitu tahu, belum begitu paham bagaimana gejolak yang sudah terjadi di masyarakat kita ini. Fakta yang sudah terjadi di masyarakat kita ini sebenarnya. Bahwa ternyata masyarakat ini telah dibuat resah sejak lama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalnya dari pengurus PBNU atau Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar sendiri atau siapapun itu, para muhibin atau para pembela nasab yang mengatakan bahwa adanya tesis Kiai Imad, adanya polemik nasab ini hanya akan membuat resah. Ini sebenarnya telah membuat resah, membuat gaduh umat. Ini sebenarnya kalau yang menyebabkan resah itu adalah dari tesisnya Kiai Imad, dari orang-orang yang meragukan nasab para habaib, itu salah besar sekali. Dan itu jelas kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini jelas memutarbalikkan fakta, itu jelas kebalikannya 190 derajat. Itu adalah apa yang ditujukan kalau itu membuat resah. Itu keliru besar kalau itu dianggap sebagai membuat resah masyarakat. Kalau kegaduhan nasab, kalau pembahasan nasab ini, diragukan nasab ini itu membuat resah para habaib, itu betul. Yang diresahkan hanya para habaib. Tapi kalau mereka mengambing hitamkan bahwa menganggap yang dibuat resah itu adalah masyarakat warga NU, ini keliru besar. Ini jelas salah besar. Karena yang dibuat resah selama ini ya rakyat pribumi ini, yang dibuat resah ini ya para kita warga NU ini yang dibuat resah oleh perilaku orang-orang yang selalu membanggakan leluhurnya. Sebenarnya ya mereka ini yang dibuat resah, kita ini yang dibuat resah oleh sikap-sikap mereka yang seperti itu. Dan apa yang disampaikan dari Bapak Deddy Mulyadi ini tentu mereka yang masih menganggap resah atas tesisnya Kiai Imad ini akan tertampar keras, mereka akan mendapatkan tamparan keras dari pernyataan ini. Karena faktanya adalah ternyata masyarakat kita ini yang dibuat resah oleh perilaku para habaib. Makanya tempo hari yang lalu saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya yang dibuat resah itu ya masyarakat selama ini. Dan kalau adanya pembahasan nasab ini, diragukan nasab ini, ada orang yang merasa resah, itu ya habaib itu sendiri yang memang nasabnya dipermasalahkan. Ya jelas wajar uang mereka yang nasabnya dipermasalahkan. Dan kalau itu ditujukan kepada warga NU atau masyarakat luas dibuat resah, itu jelas tidak nyambung. Logikanya dari mana? Kok masyarakat itu bisa ikut resah? Kecuali orang-orang para muhibin atau orang-orang yang fanatik buta. Ini bisa seperti beliau-beliau para kiai-kiai yang masih fanatik buta seperti Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, Bapak Kiai Idrus Romli dan sebagainya. Mungkin mereka merasa resah adanya kegaduhan nasab, sehingga karena mereka merasa yang dia kagumi, orang yang mereka itu sanjung-sanjung selama ini ternyata nasabnya diragukan. Ya saya kira itu. Jadi saya di sini hanya ingin menegaskan kembali bahwa sebenarnya yang dibuat resah selama ini itu adalah masyarakat. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa munculnya tesisnya Ikimat ini telah membuat resah masyarakat, itu adalah fitnah yang besar dan itu adalah pemutarbalikan fakta. Tapi kalau yang dikatakan yang resah itu para habaib yang dibahas nasabnya ini, ya itu baru betul kalau memang mereka memang merasa resah. Karena memang mereka selama ini yang diandalkan itu memang karena nasabnya mereka, karena hidup mereka, perilaku mereka selama ini mendapatkan privilege, mendapatkan uang, mendapatkan berbagai keuntungan dan sebagainya. Itu karena nasabnya itu.
karena pengakuan, karena nasabnya ini dianggap sambung ke Rasulullah, dan kemudian mereka memanfaatkan nasabnya ini. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita simak saja video dari apa yang disampaikan Bapak Deddy Mulyaji yang sangat memukau ini, dan ini perlu kita dengarkan semua, dan juga ini seharusnya menjadi peringatan untuk mereka yang masih mengatakan bahwa tesisnya Kiai Imad itu membuat resah. Baik, mari kita simak saja videonya. Dan saya sekalian undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nudi pamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun. Mengawasa jagat berang, mengawasa jagat peuting. Alam karasa, alam karampa, alam bihari, alam kiwari, alam poisu. Saya akan mentranslate dalam bahasa Indonesia karena nanti ada YouTube, ada Instagram yang mungkin harus dilihat oleh seluruh orang Indonesia yang setiap hari sering mengikuti saya. Malam hari ini saya memberikan pesan pada kita semua bahwa apa yang saya ucapkan tadi pada awal pembukaan itu bukan kalimat yang tanpa makna. Itu adalah kalimat yang mengikatkan diri kita dengan pertama kedua orang tua kita, kedua dengan leluhur kita, ketiga dengan semesta yang menjadi jalan hidup kita. Kenapa saya ungkapkan Pak Aceng Kudus, Ketua Gerindra Kabupaten Subang? Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan jangwarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyut. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka.